Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. In people, dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita ingin belajar sedikit tentang silaturahmi, khususnya di saat ini di mana kita seakan-akan dipaksa untuk tetap menjaga silaturahmi dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang berjauhan. Kita sudah paham pada dasarnya silaturahmi adalah bagian dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya sebuah perintah, tetapi juga dibarengi dengan ancaman ketika kita tidak melakukannya, ketika kita tidak menjaganya. Nah, jadi silaturahmi adalah cara kita menyambung persaudaraan, entah itu memang ada hubungan darah dengan mereka, atau pertemanan, persahabatan, perkongsian, atau apapun. Nah, terlalu banyak hadis yang berbicara tentang ancaman bagi yang memutuskan silaturahmi. Ya, yang mungkin paling relevan untuk kita lihat adalah bagaimana memahami silaturahmi dengan sebuah teks yang mengatakan bahwasanya ketika kita tidak berbicara lebih dari 3 hari, maka kemudian amal kita menjadi terputus. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Tentu saja yang dimaksud dengan tidak berbicara atau tidak berhubungan, bersilaturahmi dengan orang-orang yang kita kenal selama ini, dekat selama ini, dengan waktu 3 hari misalnya, maka ini adalah bagian dari pemahaman tentang ketika ada masalah dengan mereka. Jadi masalah ini misalnya muncul dan kemudian karena ada masalah itu kita tidak berkomunikasi, kita tidak bercengkrama karena adanya sebab tersebut. Nah, kita diminta untuk tidak lebih dari 3 hari dalam suasana yang tidak ada komunikasi. Nah, sementara dalam suasana-suasana lainnya yang tidak didahului oleh sebab-sebab tertentu, misalnya bahkan dengan saudara sekalipun, kadang-kadang kita tidak berkomunikasi lebih dari 3 hari. Ya. Kadang-kadang kita tidak ada kontak, bahkan lama sekalipun dengan orang tua. Nah, tetapi sekali lagi bukan ini yang menjadi objek pembahasan dari hadis tersebut. Nah, yang penting adalah adanya komitmen yang besar untuk tidak memutuskan silaturahim. Caranya macam-macam. Dengan misalnya kita berada di tempat yang berjauhan, kita punya, kalau dari dulu kita punya telepon, kita punya pager atau apapun itu. Saat ini kita difasilitasi dengan banyaknya alat-alat komunikasi yang insya Allah kita punya semua. Ya, kita punya smartphone yang bisa kita gunakan untuk apa saja. Hanya komunikasi audio bisa, visual bisa, dan sebagainya. Nah, ini merupakan bagian dari cara-cara kita untuk tetap menjaga hubungan itu. Yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan diberikan sebagai medium, dijadikan sebagai medium untuk memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Ya. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka, siapa yang pengen, siapa yang mau umurnya diperpanjang dan rezekinya diperluas, maka falyasil rahimah. Hendaklah dia menyambung silaturahim. Nah, sekali lagi medianya sudah sangat banyak. Yang paling penting buat kita sebagai manusia adalah tidak adanya niat untuk memutuskan silaturahim. Ya, apalagi kalau memang ada masalah, kita selesaikan betul-betul. Jangan sampai sebab-sebab tersebut menjadi bagian yang kemudian ikut memutuskan silaturahim. Nah, sebab-sebab ini yang kemudian kita harus bahas, kita kaji bersama-sama. Jangan sampai ini membuat kita putus hubungan, putus kontak, dan sebagainya. Nah, sesuatu yang diawali oleh sebab itu yang kemudian menjadi objek di dalam teks hadis tersebut bahwasanya 3 hari merupakan waktu yang paling banyak, paling lama yang bisa ditolerir. Sebelumnya kita mencoba
mencairkan semuanya. Ya tentu saja tidak, masalahnya tidak hanya itu. Kadang-kadang kita sudah mau berbaik hati, bersilaturahmi, menyambung silaturahim, tapi kawan kita, teman kita, saudara kita, ya bahkan ada beberapa kasus minor orang tuanya misalnya tidak memaafkan, tidak mau menyambung lagi dan sebagainya. Intinya di dalam diri kita sendiri, selama kita sudah punya niat untuk memperbaiki hubungan-hubungan tersebut, insya Allah kita sudah lepas dari ancaman-ancaman tentang silaturahim. Sekali lagi ingin kita tegaskan bahwasanya harus berangkat dari diri kita niat yang baik itu. Apalagi menjelang momen-momen penting seperti Idul Fitri. Kita semua layaknya saling memaafkan, saling meminta maaf dan saling memaafkan. Apapun yang menjadi kesalahan kita dimaafkan oleh teman-teman, saudara-saudara kita. Sebaliknya orang pun yang meminta maaf pada kita juga kita maafkan dengan lapang dada. Sehingga kemudian kita memasuki suasana Idul Fitri yang damai, yang penuh dengan maaf, yang penuh dengan kedamaian, dan insya Allah itu akan memberi arti bahwasanya kita telah mencapai kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh, dan kemenangan itu kita bawa, kita rasakan sebagai manusia yang merdeka, dan insya Allah mendapatkan apa saja yang Allah janjikan sebagai pahala buat mereka yang berpuasa dan juga melanjutkan silaturahim. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.